اللهم انظر إليهم في اجتماعهم في حولية السيد منذر بن فؤاد المساواة، واجعلهم من عطائك الجم الجزيل وجودك الواسع الجليل ما أنت أهله، بما به تجمع قلوبهم عليك، ترزقهم صدق الإقبال عليك وتذلل بين يديك، وترزقهم به كمال الاستقامة، وتصرفهم بأنواع المنن ومواهب المزايا والكرامة. اللهم انظر إليهم في جمعهم واجمع قلوبهم عليك، واجمع لهم الخيرات وادفع عنهم الآفات، وعلي درجات السيد منذر بن فؤاد المساواة بعلوي، واجمعنا به في الدرجات العلامة خيار الملا. ضاعف البركة في أولاده وأحفاده وأسباته ومنتمين إليهم متعلقين به القربة، ويجعلهم في الهداة مهتدين. وضاعف البركة في طلابه وفي أحبابه ومن والاه فيك، وضاعف البركة في أقرانه وأحبابه وأعوانه على الخير. اللهم وأدخل عليه في كبر روحا منك وسلاما منا ومنهم في كل لمحة وفي كل نفس. اللهم وأكرم رزقيه في شرف المرافقة لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ولأهل كسائه ولأهل بيته ولصحابته الأكرمين والخلفاء ورثته الطاهرين. اللهم واجمعنا وإياه في دار الكرامة، وترضى عنا أهلنا وأهل هذا الجمع، وارزقنا إياهم الاستقامة وكمال الإيمان، واجعل إيماننا يزداد بك في كل لمحة وفي كل نفس، واجعلنا في هذه الحياة نيل خير الحياة ونيل بركة الحياة ونيل عجائب إفضالك في الحياة، حتى تكون كل لحظة لنا مملوءة من كبر المنن والعطايا والمواهب والإحسان والتقريب والتطهير والعطاء الجزيل الكثير، وكل لحظة خير لنا من اللحظة التي قبلها، حتى تكون أسعد وأبرك وأجمل وأجل ساعاتنا ولحظاتنا ساعة لحظة لقائك. نلقاك وأنت راض عنا، نحب لقاءك وتحب لقاءنا، لا تخيب رجاءنا وتردد عنا، وصل أحوال أهل إندونيسيا والمسلمين في المشارق المغاربة عنهم جميع المصائب والنوائب، بسر الفاتحة إلى روح السيد منذر والديه وأصوله وفروعهم وشيخه وأصولهم وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Abaina al-afadil wal asatidhati syurafa wa syukhil ahibba rahimakumullah. Yang kita hormati dan kita muliakan semua orang tua kita, para muallimin, para sesepuh, wabil khusus para habaib kita, orang tua kita Al-Habib Hud bin Baqir Al-Attas, orang tua kita, guru kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa, matta'an Allah bituli hayati fid darin amin. Juga kepada guru kita Al-Habib Ramzi bin Fuad Al-Musawa, saudara kandung dari almarhum Al-Habib Mundir, kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Para habaib kita yang tadi sudah menyampaikan tausiahnya, Al-Habib Salim Al-Jufri, Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, Al-Habib Abdurrahman Al-Aidarus, guru kita Al-Habib Bagir bin Alwi bin Yahya, mata'allah bituli hayatihim. Juga kepada para kiai kita yang teramat sangat kita cintai dan kita muliakan, Ketua DKM Masjid Al-Munawwar maupun para kiai lainnya, kita doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Tidak panjang lebar, saya sedikit ingin mengartikan intisari dari doa yang tadi telah dipanjatkan oleh guru kita tercinta Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mana doa itu beliau panjatkan untuk almarhum dan kita yang hadir semua malam ini.
Jadi mari kita aminkan bersama. Saya artikan doa apa yang telah dipanjatkan oleh guru kita tercinta Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Kita amini dengan khusyuk, mudah-mudahan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, pandanglah mereka yang berkumpul semua di malam ini di dalam acara haulnya Al-Habib Sayyid Mundir bin Fuad Al-Musawah, dan jadikan karuniamu yang sangat luas tertumpah untuk mereka semua yang hadir malam ini. Allahumma ya Allah, satukan hati mereka semua yang hadir di dalam acara haul tersebut untuk terikat kepadamu ya Allah, dan karuniai mereka semua kesungguhan di dalam bermunajat kepadamu ya Allah, dan menghambanya mereka dengan sesungguhnya penghambaan semata-mata mengharap ridhamu ya Allah. Ya Allah, karuniai mereka semua kesempurnaan di dalam istiqomah, dan liputi mereka dengan karunia-karunia yang berlimpah, dan kumpulkan mereka selalu dan selalu dalam kebaikan ya Allah. Jauhkan dari mereka semua yang hadir di dalam acara haul Sayyid Mundir, dijauhkan daripada malapetaka. Angkatlah derajat mereka setinggi-tingginya. Demikian juga ya Allah, terlebih khusus angkatlah derajat As-Sayyid Mundir, derajat As-Sayyid Mundir bin Fuad Al-Musawah Ba'alawi, dan kumpulkan kami di dalam derajat yang tinggi tersebut bersama baginda Rasulullah. Allahumma ya Allah, lipat gandakan keberkahan kepada anak cucu keluarganya, kepada orang-orang yang bernisbah kepada Sayyid Mundir. Lipat gandakan keberkahan untuk mereka yang mencintai Sayyid Mundir, dan demikian orang-orang yang duduk di majelisnya selalu berada di dalam petunjuk-Mu ya Allah. Demikian lipat gandakan keberkahan kepada para murid-murid dan jamaahnya, kepada para pecintanya. Lipat gandakan keberkahan untuk para kerabatnya, saudara, putra dan putri serta cucunya, dan semua yang membantu perjuangan Sayyid Mundir. Lipat gandakan keberkahan mereka dunia dan akhirat. Allahumma ya Allah, hantarkan kepada kubur Sayyid Mundir karunia kebahagiaan darimu sampai ke makamnya, dan salam kami untuknya di setiap waktu dan setiap nafas. Allahumma ya Allah, muliakan almarhum Sayyid Mundir, Al-Habib Mundir, dengan kemuliaan bisa berkumpul bersama Rasulullah, bisa berkumpul bersama ahlu kisahnya Rasulullah, berkumpul bersama ahlu baitnya Rasulullah, berkumpul bersama sahabat-sahabat Rasulullah yang mulia, berkumpul bersama para khurafa, para pewaris suci dari baginda Rasul SAW, dan kumpulkan kami ya Allah bersamanya di kelak di dalam surgamu, dan mereka semua yang hadir di dalam acara perkumpulan haul tersebut juga berkumpul bersamanya. Amin. Allahumma ya Allah, karuniakan kepada kami dan mereka semua kesempurnaan iman, yang iman kami selalu bertambah di setiap detik dan setiap nafas, dan jadikan kehidupan kami di dunia ini selalu mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sebaik-baiknya kehidupan, sebaik-baiknya keberkahan di dalam kehidupan, mendapatkan keajaiban-keajaiban karunia-Mu ya Allah yang tertumpah, sehingga kami setiap waktunya ya Allah mendapatkan kebaikan, karunia, pemberian, kesucian, pendekatan, sehingga kami selalu berada dalam keadaan yang jauh lebih baik lagi, penuh berkah di setiap waktu kami. Allahumma ya Allah, sampaikan pada waktu di mana Engkau menyemput kami mendapati ajal kami, ajal yang dipenuhi dengan keridhaan-Mu ya Allah, sehingga Kau cabut nyawa kami
Engkau ridha kepada kami, kami cinta rindu kepadamu, begitu juga Engkau ridha dan cinta rindu kepada kami. Allahumma ya Allah, pandanglah mereka semua yang hadir. Jangan Kau kembalikan mereka dalam keadaan sia-sia, dan perbaiki ya Allah keadaan kami semua. Perbaiki terlebih khusus keadaan rakyat Indonesia, kaum muslimin fi masyarik wal magharib, dari barat ke timur, dimanapun berada. Angkatlah daripada mereka segala musibah dan penderitaan. Bisril Fatihah wa ila ruh Sayyid Mundir bin Fuad al-Musawa wa usuli wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal mustaqim. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebetulnya doa tadi sudah melebihi segala apapun dari intisari perkumpulan kita, baik ceramah maupun apa yang kita lalui di majlis ini, karena itu adalah intisari yang sangat mahal, yaitu doa dari seorang guru kepada muridnya. Saudara, saya hanya menambahkan sedikit. Tidak ada doa yang lebih mujarab di dunia ini melebihi doa seorang nabi kepada umatnya. Betul. Dalam satu riwayat hadis atau ungkapan dikatakan, du'aul walidi liwaladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doa seorang bapak kepada anaknya seperti doa seorang nabi kepada umatnya. Bagaimana begitu tulus dan murni doa yang dihantarkan oleh seorang bapak kepada anaknya, sampai kata Nabi, seperti doaku kepada umatku. Malam ini saudara, yang mendoakan Habib Mundir adalah gurunya. Guru derajatnya lebih tinggi daripada bapak. Salah kalau kita katakan derajat bapak lebih tinggi daripada guru. Karena kata Nabi dalam hadis, ayahmu ada 3. Ayahmu yang menjadikan kamu, sebab kamu ada di alam dunia. Ayah yang menikahkan kamu dengan putrinya. Dan ayah yang mengajarkan kamu ilmu. Wahuwa afdoluhum. Kata Nabi, ayah yang ngajarin ilmu adalah seafdol-afdolnya ayah. Kepada orang tua kita bakti, betul. Kepada guru kita harus jauh lebih bakti. Dan berkat guru kita mengerti kebaktian kepada ayah dan ibu kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita semua nggak kumpul. Habib Mundir, Habib Nabil maupun habaib, para kiai, kita semua malam ini nggak ngerayain acara haulnya Habib Mundir, nggak yasinin, nggak bacain tahlil. Cukup satu doa dari gurunya, Habib Mundir sudah senang bahagia insya Allah. Udah cukup. Seandainya satu gurunya mendoakannya, itu sudah karunia yang besar. Apalagi yang mendoakan Habib Mundir manusia seperti ini banyaknya. 7 sampai 8 tahun atau 9 tahun saya pribadi Al-Fagir hadir mengajar di majelis Rasulullah, belum pernah naik motor. Baru malam ini naik motor, dari mulai keluar tol dijemput naik motor. Kenapa? Ini seperti lautan manusia. Belum tentu kita kalau meninggal dunia orang yang mendoakan kita sebanyak ini. Betul? Ini tanda salah satu saja, almarhum Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa,
orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Sampai begitu membanjiri jalanan-jalanan ini oleh manusia-manusia, dipenuhi depan belakang penuh, harus naik motor. Saudara, saya mau sebut Al-Habib Mundir itu tadi sudah senang didoakan sama gurunya, teringat dengan sahabat Rasul yang dahulu namanya Abdul Uzza. Begitu cintanya dia kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Begitu tulusnya dia tinggalkan segala apapun dunia yang menempel di tubuhnya, sampai datang kepada Nabi cuman pakai 2 kaos. Satu yang menutupi atas dan satu sehelai kain yang menutupi bagian auratnya. Nabi tanya, siapa namamu? Abdul Uzza. La, bal anta Abdullah. Dikasih julukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Nabi. Dzul bijadain al-awwah. Saking cintanya beliau kepada Rasul, Rasul cinta kepadanya. Pas meninggal dunia, digotong jenazahnya, sahabat buru-buru. Kata Nabi, irfagu bih. Jangan lari-lari, pelan-pelan. Rafagallahu bikum, semoga kalian dikasihani oleh Allah Ta'ala. Fa innahu kana yuhibbullaha wa rasulah. Pelan-pelan gotong jenazah dia, karena Allah dan Rasulnya sangat teramat cinta kepada orang itu. Setelah diturunkan kerandanya, dibuka kain yang menutupinya, Rasul turun ke dalam lubang kuburnya. Rasul gendong jenazah tersebut, lalu Rasul azani, lalu Rasul mengangkat badannya kembali, mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma inni amsaitu anhu radin farda anhu. Ya Allah, di sore hari ini aku ridha kepada dia, maka ridhoilah dia juga ya Allah. Sahabat menangis. Qala Ibnu Mas'ud, waditu anni maqamah, ay anni makanah. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya nangis seandainya yang mati itu saya. Seandainya saja yang digendong oleh Nabi itu saya. Seandainya yang didoakan oleh Nabi itu saya. Kenapa? Kalau Rasulullah SAW ridha, maka otomatis Allah pun ridha kepada dia. Alangkah beruntungnya Dzul Bijadain. Alangkah beruntungnya Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Kita tidak menyamakan kedudukan Sayyidil Habib Umar dengan Rasulullah. Sayyidil Habib Umar hanya guru, tapi guru yang menghantarkan Al-Habib Mundir mengerti tentang Allah, mengerti tentang baginda Rasulullah. Jadi kalau Sayyidil Habib Umar ridha kepadanya sampai mendoakannya, sudah bertahun-tahun, ini tahun ke-11, sampai malam ini tadi kita saksikan bersama, masih mendoakan, ini tanda guru yang ridha kepada sang murid, wa insyaallah Nabi pun ridha kepadanya. Kita pun kecipratan. Maaf ya, mungkin Habib Umar nggak kenal kita. Tapi karena kita hadir di dalam acara Habib Umar, di dalam acara Haul Habib Mundir, kita kecipratan doanya Habib Umar. Amin. Saudara, jadi orang soleh itu nggak gampang. Saya mau katakan almarhum Al-Habib Mundir orang soleh. Tapi jadi orang soleh aja nggak gampang. Apa itu as-saleh? Al-qaimu bihuquqillah wa huquqi ibadih. Orang soleh itu yang menjaga hak-haknya Allah dan menjaga hak-hak sesama manusia. Amin. Nggak gampang saudara. Nggak gampang. Ada orang soleh ibadahnya sama Allah. Malam tahajud, siang puasa, baca Quran, tapi tidak menjaga hak sesama manusia. Sama orang jahat, sama tetangga usil,
mulutnya keji. Dia hanya menjaga hak Allah, tapi tidak menjaga hak sesama manusia. Betul. Ada kebalikannya. Dia jaga betul hak manusia sesamanya, jaga perasaan orang, tapi nggak sholat, nggak mau puasa, nggak mau pergi haji. Dia menjaga hak sesama manusia, tapi tidak menjaga haknya kepada Allah. Jadi nggak gampang saudara jadi orang soleh. Ini Habib Mundir, haknya sesama manusia luar biasa. Tadi kita dengar dari Habib Abdurrahman, bagaimana akhlaknya Habib Mundir. Nggak usah jauh-jauh. Ini yang paling tahu Habib Mundir saudaranya. Bagaimana itu Habib Mundir? Yang paling tahu kakak-kakaknya. Akhlaknya, adabnya, kelembutannya. Haknya Allah luar biasa. Ibadahnya saudara nggak lepas tasbih. Jadi hak sesama manusia baik, haknya sesama Allah bagus. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Saya nggak sebut Habib Mundir wali, tinggal kita nilai sendiri aja. Sifatnya wali itu nggak pernah lupa kepada Allah. Sifatnya wali setiap detiknya, setiap waktunya selalu berhubungan dengan Sang Kholik. Dia penuhi waktunya ingat sama Allah. Ciri-cirinya doyan zikir. Kalau di sini kita diajak zikir jalalah rame-rame. Mungkin di Jakarta ini orang kenal zikir jalalah. Kalau dahulu kita sama Sayyidina Habib Umar di setiap malam Jumat dibimbing, diajak, didorong untuk zikir jalalah rame-rame. Tapi di Jakarta mungkin Habib Mundir yang pertama mengajak seluruh jamaah untuk mengingat Allah dengan ya Allahu, ya Allah. Itu minimal ciri-ciri orang yang dekat sama Allah, zikir mulu. Beberapa kali saya rapat sama Habib Mundir almarhum. Kalau rapat, namanya orang rapat serius, itu tangannya nggak berhenti megang tasbih. Mungkin yang deket-deket sama Habib Mundir semua nyaksiin. Setiap waktu megang tasbih. Betul. Saudara, orang itu nggak sembarangan jadi ahli tasbih, ahli zikir. Nggak bisa serta-merta maunya dia. Melainkan itu kehendak ilham daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dikasih ilham jadi orang ahli zikir. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Dunya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul SAW bersabda, ma min yawmin wa laylatin illa walillahi azza wa jalla fiha sadaqatun yamunnu biha ala man yasha'u min ibadih. Wa ma mannallahu ala abdin bi afdala min an yulhimahu dzikrah. Tidak berlalu pagi, siang, malam melainkan Allah selalu menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Enggak semua. Siapa yang mendapatkan karunia tersebut berarti orang itu diberikan karunia ilham untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ahli zikir itu pilihan Allah. Wa ma manallahu ala abdin, tidaklah Allah memberikan karunia kepada hambanya bi afdhala, yang lebih utama, lebih hebat, lebih mahal, lebih istimewa min an yulhimahu dzikrah, daripada karunia hamba itu dikasih ilham selalu pengen zikir sama Allah. Ini orang ahli zikir itu ada sama Habib Mundir. Orang kalau meninggal dunia kan bukan hanya disuruh doain, tapi suruh sebut mahasin mautakum. Kita mau bawa pulang nih. Betul. Kita mau bawa pulang nih sifatnya Habib Mundir. Jadi kita kembali ke rumah bawa kebiasaan baik. Apa itu? Rajin berzikir kepada Allah Subhanahu. Nabi kita Muhammad SAW di dalam riwayat Imam Ahmad, Imam Turmudi, anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, ada orang datang
bertanya kepada baginda Rasulullah, sallu ala nabi, ayyul mujahidina a'zamu ajra, wahai Rasulullah, orang yang gugur di medan tempur, banyak nih pahlawan, yang paling besar pahalanya yang mana? Nabi sebut, aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, yang paling banyak zikirnya, dia yang paling besar pahalanya. Wa ayyus salihina a'zamu ajra, baik ya Rasul, kalau orang-orang soleh, yang paling besar pahala yang dibawa ketika meninggal dunia di antara orang soleh yang macam apa ya Rasulullah? Faqala aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala dzikra, orang soleh yang paling besar pahalanya, yang paling banyak berzikir. Sallu ala nabi. Pagi zikir, siang zikir, sore zikir, malam zikir. Jangan tanya dalil tasbih deh, banyakin zikir aja. Itu hanya alat, betul. Tasbihnya mau cetek, mau pakai kayu, mau pakai besi, mau pakai kerikil, intinya alat untuk menghitung supaya kita jadi orang ahli zikir, betul. Tsumma dzakara shalah waz zakah wal hajj was sadaqah. Lalu Rasul ditanya terus sama sahabat, kalau ahli solat yang meninggal paling gede pahalanya siapa? Yang paling banyak zikirnya. Ahli haji, ahli zakat, ahli sedekah yang meninggal bawa pahala paling banyak semua. Kullu dzalika wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul aktsaruhum lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang paling banyak zikirnya, dia yang paling besar pahalanya. Faqala Abu Bakrin li Umar. Saat itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Aba Hafsin, wahai Sayyidina Umar, Aba Hafs, dhahaba dzakiruna bikulli khair. Orang-orang ahli zikir itu meninggal dunia membawa segala kebaikan. Amin. Rasul dengar pernyataan Sayyidina Abu Bakar, faqala sallallahu alaihi wasallam, ajal. Betul apa yang diucapkan sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi ahli zikir ini saudara kesayangan Allah. Lihat, 11 tahun sudah wafat, yang hadir orang mendoakan sampai sebegini banyak. Kenapa? Orangnya ahli zikir kepada Allah. Jadilah kita orang ahli zikir. Orang ahli zikir begini nih mulia. Di alam barzahnya tetap mulia. Di hari kiamat tetap mulia. Dalam riwayat Imam Ibnu Abi Dunya terakhir, baginda Rasul bersabda, marartu lailata usyabi birajulin mughayyabun fi nuril arsh. Waktu malam Isra Mi'raj, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ada melihat seseorang yang berada di dalam liputan cahaya arasnya Allah. Gak kelihatan nih wujudnya, cuman ada di tempat yang begitu mulia. Fakultu man hadha, kata Rasul, saya tanya sama malaikat, amalakun hadha, ini malaikat bukan ya? Nabi tanya, kilala, bukan. Qala anabiyun huwa, oh mungkin ini nabi juga sama seperti saya. Kilala, bukan, dia bukan malaikat, bukan nabi. Qultu man hadha, faman huwa, siapa ini? Ini hadis Rasul. Rasul waktu Isra lihat begitu, kaget, tanya, faman huwa, siapa dia? Faqala hadha rajulun kana fid dunya lisanhu ratbun bidzikrillah wa qalbuhu mu'allakun bil masajid wa lam yustasabba liwalidayh. Dikatakan ini orang bukan malaikat, bukan nabi, tapi orang ini waktu hidup di dunia mulutnya basah, selalu berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, dan dia punya hati cinta sama masjid, selalu pergi ke masjid, berjamaah pergi ke masjid, amin. Dan dia tidak pernah membuat ibu bapaknya marah kepadanya, tidak pernah membuat ibu bapaknya murka kepadanya. Ini anak bakti, udah bakti, cinta masjid, ahli zikir.
Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang tersebut. Orang yang ahli dzikir, orang yang cinta kepada masjid, orang yang berbakti kepada orang tua, orang yang punya hati bersih. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Habib Umar, Sultanul Qulub, orang yang hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih, nggak ada tempat untuk mencela orang, nggak ada tempat untuk pusingin urusan orang. Orang yang hati bersih selalu introspeksi diri, melihat dirinya penuh dengan kekurangan, sehingga selalu bermunajat, bertobat kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.